Shalom, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di dalam acara Bible Study for Kids. Mari pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, salam yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau pada kesempatan kali ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh lagi belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Engkau mengurapi setiap kami, baik kami yang menyampaikan materi ini Tuhan, juga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menerima kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini, biar apa yang kami terima ini boleh memberkati setiap kami. Segala puji syukur kami naikkan Tuhan, kami mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk kembali ditanami oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di dalam acara Bible Study for Kids. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin hari-hari ini jarang kita bahas, yaitu tentang fitnah. Apa sih tentang fitnah itu? Dan mengapa orang bisa melakukan fitnah? Kenapa juga seseorang bisa difitnah? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita kembali lagi dalam firman Tuhan. Ada satu kisah, yaitu tentang Stefanus. Mari kita baca, kita persiapkan. Kalian bisa lihat di layar kaca kalian. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 15. Saya bacakan, kalian juga membaca di dalam rumah sendiri masing-masing. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat ke-8. Begini firman Tuhan, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tampillah beberapa orang-orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ayat 11. Lalu mereka mulai menghasut beberapa orang dan mengatakan, kami telah mendengar dia, yaitu Stefanus, mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. 13. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Dan ayat 15, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Perikop ini cerita tentang Stefanus, di mana pada waktu Stefanus sedang berdebat, sedang berbicara, sedang berdiskusi mungkin ya, dengan beberapa orang-orang dari jemaat orang Yahudi. Mereka tidak bisa melawan Stefanus. Mengapa? Karena jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-10, mereka tidak sanggup melawan hikmatnya, karena roh yang ada di dalam Stefanus mendorongnya untuk berbicara. Kalian perhatikan di beberapa ayat-ayat yang kita baca ini dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, kita lihat latar belakang dari Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat 8-15. Yang pertama kita lihat, Stefanus itu melayani penuh dengan mujizat. Di dalam Kisah Rasul ayat 6 ayat ke-8 dikatakan Stefanus melakukan tanda-tanda ajaib dan mujizat di antara umat yang menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui dirinya. Dan hal ini pada saat itu menarik perhatian dan juga kecemburuan dari kelompok-kelompok Yahudi tertentu. Adik-adik, kita melihat bahwa seringkali pada waktu ada seseorang yang dipakai oleh Tuhan atau seseorang yang diurapi oleh Tuhan, orang tersebut bisa menarik perhatian banyak orang. Akan ada banyak orang yang tertarik untuk melihat, mengenal lebih jauh, mempelajari apa yang diajarkan. Ini juga berlaku pada Stefanus. Seringkali kita tidak bisa menghindarkan diri pada waktu Tuhan memakai kita, pada waktu Tuhan mengurapi kita, memberikan kita hikmat. Akan ada banyak orang-orang yang matanya tertuju kepada kita.
Kalau orang zaman sekarang katakan kepo, saudara ya. Ya mungkin, karena memang orang-orang seperti ini, mereka punya sesuatu yang lebih, sehingga menarik perhatian orang yang lain. Lalu, setelah perhatian itu mereka dapatkan, mereka mulai melawan. Dikatakan di ayat yang ke-9, Stefanus mendapat tantangan dari beberapa anggota majelis, orang yang disebut Jemaah Libertini, orang-orang Kirene, orang-orang Alexandria, serta orang-orang dari Kilikia dan Asia. Mereka mencoba berdebat dengannya tetapi tidak bisa mengalahkan hikmat dan roh yang ada pada Stefanus. Ini luar biasa. Pada waktu orang-orang ini mulai cemburu, mereka mulai bertanya-tanya mengapa bisa Stefanus memiliki hikmat yang luar biasa. Mengapa Stefanus bisa memiliki kata-kata yang penuh dengan hikmat dan kuasa. Mereka berusaha menjatuhkan. Seringkali ada banyak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Timbullah ada orang-orang yang iri dan cemburu. Mereka berusaha menjatuhkan. Ingat, orang iri itu bahaya, saudara. Nanti kita akan pelajari bagaimana juga kita hidup dengan bijaksana, supaya kita tidak menimbulkan kecemburuan bagi orang lain. Nanti kita akan pelajari. Tetapi di dalam kasus Stefanus ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan oleh Stefanus. Stefanus penuh dengan roh dan kuasa dari Allah. Sehingga pada waktu dia menyampaikan hikmat dari Allah, dia mengajarkan perkataan firman Tuhan. Ini membuat orang-orang sekelilingnya, orang-orang Yahudi sekelilingnya, mereka cemburu dan mulai melawan. Mereka melawan dengan kekuatan mereka sendiri, dengan hikmat mereka. Tetapi lihat, hikmat manusia itu terbatas. Tetapi kalau Stefanus diurapi dengan Roh Kudus, dia memiliki hikmat yang luar biasa yang datangnya dari Allah. Tidak bisa dikalahkan, saudara. Bukan hanya untuk kemegahan Stefanus secara manusia, bukan tentunya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Stefanus itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Lanjutnya kita akan lihat dari latar belakang ini. Setelah mereka kepo, mereka iri, mereka berusaha melawan, dan mereka, orang-orang Yahudi ini tidak bisa melawan Stefanus, mulai keluarlah yang namanya tuduhan palsu terhadap Stefanus. Apa sih tuduhan ini? Ya, kalau kita lihat, karena mereka tidak bisa membantahnya, lawan-lawannya mulai menyebarkan. Dikatakan apa? Tuduhan palsu bahwa Stefanus menghujat Musa dan Allah. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang dipenuhi dengan kuasa Allah, tidak mungkin dengan mulut yang sama dia memuliakan nama Tuhan, tetapi dengan mulut yang sama dia menghujat Allah. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Kita percaya satu kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, tidak mungkin. Kalau kita benar-benar melayani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, tidak mungkin dengan mulut yang sama kita bisa menghujat Allah. Tetapi hendaklah mulut kita itu penuh dengan pujian kepada Tuhan. Ini jelas tuduhan palsu, saudara. Karena mereka kepo, mereka menyelidiki apa yang diajarkan oleh Stefanus. Mereka berusaha mendebat hikmat Stefanus, lalu tidak dapat mereka debat. Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Kuasa Roh Kudus yang membela Stefanus. Tuduhan palsu, ini bisa dikatakan kok zaman sekarang, ini jelas fitnah. Segala sesuatu yang kita tidak lakukan, segala sesuatu yang tidak kita katakan, tetapi kita dituduhkan sesuatu hal yang kita tidak lakukan, itu fitnah, saudara. Ya, lalu kita lihat yang kita pelajari di latar belakang ini. Pada waktu Stefanus di hadapan mahkamah agama, bukan Stefanus sendiri yang membela dirinya, tetapi dikatakan di ayat 15, Stefanus berdiri di hadapan mahkamah agama dan wajahnya digambarkan seperti wajah seorang malaikat. Manusia pada waktu dia difitnah, dituduh, hati ini tentunya berasa sangat sakit. Siapa sih di antara kita, kalau misalnya kita di sekolah, misalnya kita punya seorang teman ya, yang mereka punya stationery, alat-alat tulis yang bagus, yang mahal mungkin. Tiba-tiba alat-alat tulis itu tiba-tiba hilang. Lalu teman kita yang punya banyak barang yang bagus-bagus ini tanya mungkin kepada teman yang lain. Kamu lihat enggak pensil yang baru aku beli? Kamu lihat enggak alat tulis yang baru aku beli? Itu mahal loh, tapi sekarang kok enggak ada. Lalu ada seorang teman yang mungkin melihat kita iri, saudara ya. Lihat kita sebagai anak Tuhan, ini kok sok alim, mungkin dikatakan demikian. Lalu dia mengatakan, itu loh yang nyuri.
Anak itu yang nyuri, menuduhkan kepada kita, padahal kita tidak mencuri. Itu fitnah, saudara. Tentunya kita sebagai manusia, kita katakan, dah aku tidak nyuri kok, aku tidak ngambil. Tetapi di atas semuanya itu kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang akan membela kita, tidak perlu bertengkar. Ingat, kadang-kadang ada tuduhan-tuduhan yang bisa kita terima. Ingat, kita tidak perlu bertengkar. Allah kita yang akan membela kita. Kita jelaskan kronologisnya. Enggak, pada waktu barangmu hilang, aku tidak ada di kelas mungkin. Jelas karena kalau kita berdiri dengan kebenaran, kita katakan tidak. Tapi kita tidak perlu bertengkar. Ya, Allah yang membela seperti yang dialami oleh Stefanus di hadapan mahkamah agama. Tuhan yang bela, wajahnya bersinar seperti seorang malaikat. Sehingga orang mengatakan, ini loh yang benar. Saudara, kita akan pelajari ya. Bagian selanjutnya. Mengapa sih orang itu bisa difitnah? Bisa loh. Kayak seperti Stefanus ini, dia penuh dengan kuasa roh Allah, dia mengajarkan satu kebenaran dengan hikmat dari Allah. Tapi kenapa sih kok masih bisa datang fitnahan kepada Stefanus? Kita yang sudah menjalani hidup dengan baik, kenapa sih kok diizinkan masih ada fitnahan? Ya, kita akan pelajari mengapa sih orang bisa difitnah. Yang pertama, jelas seperti yang tadi dikatakan, ada kebencian dan iri hati. Ini penting kita pelajari. Kenapa? Sebab seperti contoh Stefanus, karena hikmatnya, karena penyertaan Roh Kudus kepada dirinya yang luar biasa. Seorang yang diurapi oleh hamba Tuhan. Kita tentunya kalau hari-hari ini kita melihat ada seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kalau selama apa yang dia ajarkan itu adalah kebenaran firman Tuhan, kita tidak boleh mengatakan, oh itu pintar, itu dipakai Tuhan, luar biasa. Karena mungkin pintar ngomong, atau mungkin karena dia kaya, jadi banyak orang yang ingin dengarkan dia. Karena dia mungkin pintar. Kita yang sudah jalan hidup dengan benar aja mungkin bisa dibenci dan diiri seperti Stefanus. Tetapi juga ada penyebab kedua, saudara. Hidup yang kadang-kadang tidak bijaksana bisa membuat hidup kita ini diiri dan dibenci orang. Kalau hidup kita nggak bijaksana, kita bisa membuat orang itu iri. Misalnya apa? Hari-hari ini kita semua pasti akrab dengan yang namanya Instagram. Kalau di waktu yang lalu ada yang nama Facebook. Mungkin hari-hari juga masih ada yang pakai Facebook. Media-media sosial yang lain. Bahkan lewat WhatsApp status saja kita bisa mengupdate keseharian kita. Hati-hati. Hidup yang tidak bijaksana juga bisa membuat kita diiri dan dibenci orang. Kalau Tuhan itu sudah memberkati kita dengan limpah, kita diberikan hidup yang nyaman oleh Tuhan, jangan hidup kita pakai untuk membuat orang lain iri. Ini pun juga salah. Sehingga orang bisa membenci kita, membuat orang lain ingin memfitnahkan hal yang tidak baik kepada kita. Oh itu loh, bisa jalan-jalan ke sini ke sana. Oh, orang tuanya mungkin korupsi misalnya seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita diberkati oleh Tuhan, hidup kita disertai oleh Tuhan, satu yang harus kita lakukan, hiduplah penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tidak perlu kita hidup senantiasa harus memamer-mamerkan apa yang namanya berkat dari Tuhan. Kalian percaya? Apa yang kita terima, apa yang kita alami, apa yang kita punya saat ini, itu semua datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberkati kita. Jadi kita harus hidup secara bijaksana. Kita pakai seperti orang yang tidak memakai. Kalau kita punya hal yang baik, kalau kita punya sesuatu yang orang lain mungkin tidak punya, kalau Tuhan memberikan kita berkat, mungkin kita bisa pergi berlibur hari-hari ini ke depan. Kita akan melakukan liburan. Yuk mari kita hidup bijaksana yuk. Kalau kita sukacita di dalam liburan, satu yang harus kita lakukan, satu yang harus kita ingat, mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat kebaikanmu, terima kasih Tuhan buat penyertaanmu, terima kasih buat berkat-berkatmu buat kami dan sekeluarga kami. Kami bisa berlibur mungkin. Cukup. Tidak perlu kita harus memamer-mamerkan apa yang kita punya. Tidak perlu kita harus memamer-mamerkan di mana kita berada.
apa yang kita lakukan. Hiduplah bijaksana, supaya kita tidak memberikan peluang kepada orang lain untuk membenci dan iri kepada kita. Lanjutnya kita lihat, mengapa sih kebencian orang itu bisa difitnah? Firman Tuhan pun mengatakan, terhadap orang-orang benar, seperti Stefanus, terkadang Tuhan mengizinkan aniaya ini terjadi. Kalau kita baca di dalam contoh Yusuf, ya, pada waktu dia diajak berbuat dosa oleh istri Potifar, dia jelas tidak mau. Karena Yusuf tahu dia harus mempertahankan hidupnya yang benar. Terkadang kita juga di dalam hidup ini, kita diizinkan untuk kita menegakkan kebenaran, hidup benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita mungkin difitnah. Misalnya apa? Pada waktu ujian, kita yang sudah memperlengkapi diri kita dengan belajar secara maksimal, kita menguasai apa yang kita ujikan. Pagi-pagi kita datang ke sekolah, teman-teman pada tanya, kamu sudah belajar enggak? Kamu sudah belajar enggak? Kamu ngerti enggak yang diujikan nanti? Lalu kita katakan, karena kita sudah persiapan. Ya, aku sudah ngerti. Kenapa? Wah, aku enggak sempat belajar. Mungkin teman kita mengatakan demikian. Nanti tolong ya, kasih aku contekan ya. Lalu kita katakan, enggak boleh. Nyontek itu enggak boleh. Ya, lalu apa yang terjadi? Karena kita memberikan kebenaran, kita menegakkan kebenaran pada waktu ujian, pada waktu kita tidak memberikan contekan, mulai teman-teman kita yang merasa sakit hati sama kita. Kamu kok bisa sendirian? Aku jadi akhirnya nilaiku jadi jelek. Mulai melakukan tuduhan-tuduhan palsu. Itu loh. Nggak mungkin dia bisa belajar, nggak mungkin dia karena dia belajar, dia bisa mendapatkan nilai baik. Kita semua hampir satu kelas ini loh dapat nilai jelek. Dia pasti mencontek. Dia pasti buat kerpean. Bisa. Karena kebenaran. Terkadang Tuhan izinkan. Itu melatih iman kita. Lalu apakah iman kita goyah dan lain kali kita mengatakan, waduh daripada aku difitnah seperti ini ya sudahlah. Kalau aku sudah belajar nanti ada teman yang mau lihat kerpeanku, ya sudahlah aku kompromi dah. Aku kasih dah jawabannya. Tidak boleh. Ingat ya, apapun yang kita lakukan kita harus memuliakan nama Tuhan. Jangan mau kompromi dengan yang namanya dosa. Di hadapan Tuhan tidak ada loh ya. Dosa kecil atau dosa besar. Oh mungkin kalau dosa cuma memberikan kerpean. Toh bukan aku yang nyontek. Malah aku yang memberkati. Itu bukan memberikan berkat loh kepada orang lain. Itu kita dengan kita memberikan kerpean, contekan kepada orang lain. Itu kita membawa dia malah mencuri karya kita. Kita yang mengizinkan dia mencuri. Tidak boleh loh. Nanti kita juga berdosa di hadapan Tuhan. Ingat ya. Kita harus lakukan yang terbaik untuk bagaimana mungkin kita melakukan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pada waktu Yusuf diajak untuk berbuat zina dengan istri Potifar. Oh, dia melarikan diri. Lalu karena istri Potifar marah, dia menuduhkan fitnahan kepada Yusuf. Akhirnya apa yang dialami oleh Yusuf? Di penjara. Enak enggak di penjara? Tentunya enggak enak. Tapi apakah Yusuf menyesal? Tidak. Yusuf tidak menyesal sama sekali. Itu yang Tuhan inginkan. Ingat, kalau kita sudah tahu kisah tentang Yusuf, tidak hanya berakhir pada waktu dia difitnah lalu dia masuk penjara dan berhenti ceritanya Yusuf, enggak. Tetapi Tuhan yang berkarya. Tuhan yang mengangkat kembali Yusuf tinggi-tinggi menjadi penguasa di Mesir. Bahkan firman Tuhan mengatakan, Firaun pun tidak lebih tinggi kuasanya daripada aku. Meskipun mungkin secara hierarki jabatan Yusuf di bawahnya Firaun, tetapi dalam perjalanan pemerintahannya Yusuf memiliki kuasa yang begitu besar. Ingat, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, difitnah, dianiaya makan karena kebenaran, jangan pernah kita goyah. Jangan pernah kita malu mengatakan kebenaran. Tuhan yang bela. Kita punya Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya dipermalukan. So kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 dikatakan, kita baca sama-sama ya.
Berbahagialah kamu. Wah, ini janji firman Tuhan. Loh, kok bisa berbahagia? Jika karena aku, karena Tuhan, kamu dicela. Lah ini, jelaskan firman Tuhan. Kita itu bangga loh, kita memiliki firman Tuhan yang jelas seperti ini. Jika karena aku, kamu dicela, bahkan dianiaya. Kita tentunya di zaman yang modern ini, kita tidak terima loh aniaya seperti rasul-rasul pada zaman Tuhan Yesus yang dulu. Mereka dianiaya, mereka dilempari batu, mereka dibunuh. Kita tidak seperti itu. Apakah iman kita harus goyah? Apakah kita malu mengatakan kebenaran? Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Fitnah itu pun sudah tidak enak. Bahkan dikatakan difitnahkan segala yang jahat. Segala yang tidak kita lakukan itu kadang-kadang difitnahkan kepada kita. Tapi apakah kita perlu ragu untuk mengiring Tuhan? Tidak. Kita katakan, Tuhan, kalau memang karena kebenaran, aku harus mengalami sesuatu yang tidak enak. Tidak apa-apa Tuhan. Yang penting Tuhan ada beserta dengan aku. Yang penting Tuhan jadi pembelaku. Yang penting Tuhan menyertai langkahku. Kita tidak perlu marah. Fitnahan yang kejam, fitnahan yang jahat itu kadang-kadang kita diizinkan. Apalagi di hari-hari ini, ingat ya, yang kita sudah pelajari tadi. Jangan, yang pertama, kalau ada fitnahan terjadi dalam diri kita periksa diri. Periksa diri. Yang penting ya, jangan sampai mulut kita berkata-kata yang jahat. Kita periksa diri, Tuhan, kenapa aku kok difitnahkan seperti ini? Lalu kalau Roh Kudus yang ada di dalam diri kita tidak menegurkan kepada kita akan yang difitnahkan itu, kita ada damai sejahtera. Tuhan, terima kasih. Bersyukur. Kalau kita terima fitnahan yang jahat, katakannya apa? Matius 5:11, berbahagia loh. Jadi kalau ada fitnah yang jahat, Tuhan, aku mengucap syukur. Ini memang fitnahan yang tidak enak, Tuhan, aku terima. Aku mengucap syukur. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Berkatilah orang yang memfitnah kita. Biarlah Tuhan yang jadi pembela kita. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kekuatan kita membela diri kita. Tetapi kita punya Allah. Kita serahkan segala perkara itu kepada Tuhan. Perhatikan. Bahkan fitnah itu juga bisa mengakibatkan beberapa akibat. Yang pertama apa? Hati-hati, kita juga mesti mengerti. Kita sebagai anak Tuhan, kita pun juga harus mengerti. Jangan sampai kita juga salah dengan perkataan kita. Sehingga apa? Fitnah ini kenapa? Kita bisa lihat fitnah ini bisa menghancurkan nama baik, bahkan kehidupan orang lain loh. Jangan sampai kita yang sudah mengerti kebenaran, malah kita yang melakukan fitnah ini kepada orang lain. Waduh, ini cilaka sekali. Jangan sampai. Karena fitnah itu bisa menghancurkan nama baik dan kehidupan orang lain. Yang kedua kita lihat, yang pasti fitnah itu berasal dari iblis. Jangan sampai kita mau berkata-kata yang salah kepada orang lain. Kalau kita mungkin ya, dalam kehidupan sehari-hari kita lihat ada teman kita yang hidupnya nggak bijaksana misalnya. Oh, dia pinter lalu dia sombong mungkin. Dia kaya lalu dia pamer mungkin. Iblis mulai membisikkan, enak ya tuh temanmu ya. Nggak mungkin lah dia bisa seperti itu. Ya seperti mungkin contoh saya tadi, pasti dia juga bikin kerpean, pasti dia juga bikin contekan. Bilang sama teman-temanmu yang lain. Kalau anak itu nggak mungkin dia pintar sendirian. Satu kelas saja nilainya jelek, masa dia dapat nilai sendiri yang baik? Kita juga nggak boleh, saudara. Kita juga tidak boleh menghakimi orang lain. Kalau dia dapat nilai yang baik, ya sudah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang baik dalam hidupnya, ya sudah. Kita bicara sama Tuhan, Tuhan, itu temanku dapat sesuatu yang baik. Aku juga kepingin loh Tuhan. Jangan mulut kita berkata-kata yang salah, sehingga kita melakukan fitnah kepada orang lain. Ingat ya, fitnah itu berasal dari iblis. Lanjutnya kita lihat, fitnah pun mendatangkan hukuman Tuhan. Kalian sudah bisa baca di Mazmur 101 ayat yang kelima. Jangan sampai kita mendapatkan hukuman dari Tuhan karena kita melakukan fitnah kepada orang lain. Ingat, dan andai kata kita yang difitnah, kita tahu kebenaran firman Tuhan, loh, fitnah ini mendatangkan hukuman loh. Kita perlu katakan pada teman kita mungkin yang memfitnah,
para saudara kita memfitnah. Aku tidak salah loh. Stefanus pada waktu diajak berdebat, diajak berdiskusi mungkin, dia mengatakan, aku tidak salah loh ya. Aku tidak seperti yang kamu tuduhkan kepada aku loh. Aku tidak menghujat Musa dan Allah loh. Aku tidak menghujat. Kita perlu sampaikan. Supaya orang yang memfitnah kita, dia tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kita perlu menyampaikan. Jangan kita juga diam. Wah biarin, kapok. Biar nanti dia yang dihukum Tuhan. Aku loh tidak melakukan hal seperti itu, kapok. Biar nanti dia dihukum oleh Tuhan. Kita perlu, kita wajib untuk menyampaikan kebenaran. Jangan sampai teman kita mendapatkan hukuman dari Tuhan. Jangan. Kita perlu berdoa buat dia. Kalau kita difitnahkan yang jahat, yang perlu kita lakukan, kita berdoa untuk orang-orang yang memfitnah kita. Kita minta kemurahan Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan mengingatkan orang itu supaya dia bertobat. Firman Tuhan mengatakan, kita perlu berdoa kepada musuh kita. Supaya apa? Musuh pun akan diperdamaikan dengan kita. Enak sekali kalau kita hidup damai dengan orang lain. Bahkan musuh pun diperdamaikan dengan kita. Kita jadi tidak perlu punya musuh. Hidup dengan damai sejahtera dan sukacita. Itu enak saudara ya. Lanjutnya kita akan lihat. Fitnah, kalian bisa baca, bisa mendatangkan kehancuran bagi si pemfitnah sendiri. Oleh karena itu kita perlu untuk menyampaikan. Jangan sampai orang yang memfitnah kepada kita, dia dapat hukuman dari Tuhan. Kalau dia tidak bertobat, apa lalu yang akan terjadi? Tentunya neraka. Ingat ya, surga dan neraka itu ada. Jangan sampai kita meremehkan. Tidak apa-apa lah, salah ngomong sedikit tidak apa-apa. Tidak apa-apa lah. Kadang-kadang guyonan lah memfitnah itu. Karena ada juga orang-orang yang cuma bercanda. Fitnah-fitnah yang dia lakukan itu dibungkus dalam satu keadaan. Loh, cuma bercanda. Cuma bercanda, jangan. Karena fitnah itu bisa mendatangkan kehancuran bagi yang melakukan. Oleh karena itu, kembali menjadi satu kesimpulan, fitnah itu bisa kita terima sebagai orang-orang benar. Jangan kita bereaksi dosa. Kalau kita difitnah, ingat apa yang kita lakukan? Periksa diri, kita mengucap syukur Tuhan kalau ada fitnah yang datang. Seperti Injil Matius saya dikatakan, berbahagia kok. Anggap sebagai satu kebahagiaan kalau kita difitnah. Kesempatan untuk kita bisa mengampuni. Kesempatan untuk kita bisa mendoakan orang yang memfitnah kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai kita berbuat dosa lewat perkataan kita. Kita sendiri sudah punya kebenaran firman Tuhan. Jangan kita melakukan fitnah. Amin. Dan juga hidup kita. Jangan kita memberikan kesempatan kepada orang lain. Karena hidup kita yang tidak bijaksana. Kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan fitnah atau melakukan tuduhan-tuduhan palsu kepada kita. Puji nama Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada kesempatan kali ini. Pakailah mulut kita, pakailah pikiran kita, kuasailah sepenuhnya. Baik kita yang difitnah ataupun kita jangan sampai melakukan fitnah. Biar apa yang keluar dari mulut kita, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada kesempatan hari ini Tuhan. Tidak satu kebetulan Tuhan. Kalau kami menerima firman-Mu ini Tuhan tentang fitnah. Ajar kami seperti Stefanus Tuhan. Sehingga kami bisa Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan roh-Mu, dengan hikmat dari Engkau Tuhan. Kami setiap apa yang keluar dari mulut kami ini adalah kebenaran Tuhan. Dan andai kata Tuhan hari-hari ini mungkin ada di antara anak-anak-Mu Tuhan. Hati kami sakit mungkin Tuhan. Hati kami kecewa mungkin Tuhan. Karena kami mengalami aniaya lewat fitnah. Kami dituduhkan hal-hal yang tidak kami lakukan. Sehingga itu membuat hati kami sedih Tuhan. Bahkan mungkin karena tuduhan-tuduhan itu Tuhan. Kami mulai dikucilkan dari sekeliling kami Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan. Untuk kami bisa memberkati orang-orang yang melakukan hal seperti ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh membawa pertobatan kepada banyak orang Tuhan. Sehingga nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Bukan kami membela diri kami sendiri. Tetapi seperti Stefanus Tuhan. Pada waktu dia di hadapan Mahkamah Agung. Wajahnya seperti seorang malaikat. Biar hidup kami bersinar dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan
setiap kita yang sudah mendapatkan berkat lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Haleluya. Tuhan